kasih sekali Bu Lis karena diberikan kelonggaran waktu sehingga saya bisa bertemu, dan tentunya saya pribadi ingin belajar banyak dengan panjenengan. Dan Bu Is terkait dengan tugas saya yaitu sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 Bu Is ini. Jadi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nyata Bu, dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik, kemudian tetapi bertentangan pada saat itu. Insya Allah pengalaman itu ada Mbak Ibu, sehingga kami harus betul-betul diri untuk menentukan keputusan mana yang harus saya ambil, sehingga apa yang menjadi patokan saya itu yang pertama adalah saya melihat kasus itu dari segi nilai-nilai yang bertentangan tadi. Kemudian siapa yang terlibat di dalam kasus. Artinya kasus itu adalah dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana panjenengan caranya untuk mengidentifikasi? Yang saya ketahui bahwa sesuai dengan mungkin yang saya alami, yang dimaksud dengan rujukan moral itu adalah sesuatu kasus yang ada hubungannya dengan pelanggaran norma. Sedangkan kalau dilema etika itu yang sebaliknya, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana tadi cara kita mengenali lebih dalam, maka kita harus menelaah kasus tadi. Kemudian selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebaikannya itu ada di situ. Memang ini dilematik Pak Ibu, dan hubungannya adalah bagaimana kita harus mengutamakan prinsip-prinsip dalam dilema etika tadi. Nah, yang saya ketahui dari ini, malah saya berguru dari penjenengan yang kemarin itu mengadakan kegiatan tugas dari Bu Ana ya, itu penjenengan sampaikan di situ bahwa ada prinsip dilema etika, di mana dalam prinsip dilema etika itu maka kita harus mengambil sesuatu itu yang terbaik hubungannya untuk kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus mengikuti prinsip itu tadi yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan ini memang tepat seperti itu. Dan yang ketiga, itu kita dalam memutuskan sesuatu, keputusan yang kita ambil itu harapan kita orang lain itu mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya untuk kasus-kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan? Betul-betul mengenal nilai-nilai dari yang bertentangan tadi, itu utama Pak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tadi. Selanjutnya juga kita harus mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul tepat. Dari itu fakta-fakta itu tadi kita uji dengan uji, kalau tidak salah itu ada beberapa macam uji ya Pak Ibu. Ada uji legal, ada uji perasaan, ada uji yang namanya uji regulasi, kemudian ada juga uji yang harus dipublikasikan. Kemudian kita harus menguji lagi dari semua tadi tentang ujian benar dan salah. Etika. Jadi hal apa yang selama ini panjenengan anggap itu efektif? Bisa efektif kalau keputusan yang kita ambil betul-betul sesuai dengan dilema yang ada tadi. Jadi maksudnya dilema tadi ada,
maka kita harus menentukan bagaimana agar keputusan tadi betul-betul cocok dengan apa yang harus kita dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika ini. Tantangan yang pernah penjenengan hadapi seperti apa? Menurut saya tantangan itu ada heterogen Pak, mungkin dari pribadi saya sendiri yang mungkin kurang begitu mengenal kasus itu atau baru pertama kali, dan harus tiba-tiba saya dihadapkan itu dan harus menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Kemudian tantangan lagi adalah mungkin dari pihak-pihak dalam satu lingkup atau dalam satu lembaga yang mungkin karena kurang paham sehingga kurang mendukung apa yang harus saya ambil keputusan itu. Tidak didukung lagi, mungkin mohon maaf ya, dari SDM yang ini perlu kita pahamkan dulu, tetapi karena waktu yang mendesak harus kita ambil keputusan ini, masih perlu waktu untuk merubah pengalaman yang belum ada. Apakah penjenengan itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda jalankan? Mohon maaf, mungkin kalau yang penjenengan tanyakan itu, kalau itu menurut penjenengan bukan satu tata kala atau jadwal, tapi ini yang terjadi pada kami adalah setiap hari Senin itu saya buat sebagai satu momentum untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang pertama adalah masalah kedisiplinan, utamanya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam jadwal satu minggu ya Pak Ibu. Itu bisa kita antisipasi dalam hari Senin itu. Kemudian yang sudah baik untuk kita tingkatkan, yang belum selalu kita sisipkan di situ untuk bisa berlanjut selanjutnya. Kemudian juga walaupun itu bisa dikatakan jadwal, adalah saya tanamkan pada pembiasaan-pembiasaan dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika ini. Tantangan yang pernah penjenengan hadapi seperti apa? Menurut saya tantangan itu ada heterogen Pak, mungkin dari pribadi saya sendiri yang mungkin kurang begitu mengenal kasus itu atau baru pertama kali, dan harus tiba-tiba saya dihadapkan itu dan harus menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Kemudian tantangan lagi adalah mungkin dari pihak-pihak dalam satu lingkup atau dalam satu lembaga yang mungkin karena kurang paham sehingga kurang mendukung apa yang harus saya ambil keputusan itu. Tidak didukung lagi, mungkin mohon maaf ya, dari SDM yang ini perlu kita pahamkan dulu, tetapi karena waktu yang mendesak harus kita ambil keputusan ini, masih perlu waktu untuk merubah pengalaman yang belum ada. Apakah penjenengan itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda jalankan? Mohon maaf, mungkin kalau yang penjenengan tanyakan itu, kalau itu menurut penjenengan bukan satu tata kala atau jadwal, tapi ini yang terjadi pada kami adalah setiap hari Senin itu saya buat sebagai satu momentum untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang pertama adalah masalah kedisiplinan, utamanya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam jadwal satu minggu ya Pak Ibu. Itu bisa kita antisipasi dalam hari Senin itu. Kemudian yang sudah baik untuk kita tingkatkan, yang belum selalu kita sisipkan di situ untuk bisa berlanjut selanjutnya. Kemudian juga walaupun itu bisa dikatakan jadwal, adalah saya tanamkan pada pembiasaan-pembiasaan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan suatu keputusan dalam
kasus dilema etika? Insya Allah tentu ada Pak Ibu, karena kita adalah satu lembaga yang terdiri dari banyak khususnya karena ini sekolah, banyak bapak ibu guru, kemudian juga tenaga-tenaga lain. Di dalam mengambil keputusan, konsep awal saya itu saya mengajak kepada teman-teman, kita tidak bisa bekerja kalau kita tidak nyaman. Sehingga untuk bisa nyaman, setiap apa yang saya putuskan semua harus. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika tersebut? Dengan adanya pengetahuan yang saya dapat dari panjenengan juga Pak Ibu, saya kemarin belum tahu apa itu dilema etika, apa itu tadi Pak Ibu yang satu bujukan moral. Tetapi insya Allah itu sudah kita lakukan dari sekian pengalaman yang kita lakukan, dari awal saya masuk itu sudah sedikit tadi sudah ceritakan bagaimana kondisi masyarakat Gebang itu akhirnya dengan cara kita bisa merubah dari yang tidak kurang baik ya Pak Ibu, akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan yang bisa kita lakukan, dan itu sangat bermanfaat bagi khususnya saya yang memang yang harus menjadi motor penggerak di sini untuk memotivasi teman-teman dan saya sendiri. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Khair? Sehat dan sangat sehat. Alhamdulillah. Pertama saya ingin bertanya, pernah enggak Bu Khair itu dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan seperti itu? Selama ini bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini, secara alamiah Pak Ibu ya, sesuatu yang tidak wajar itu pasti menimbulkan gejala. Mungkin ada umek-umek atau bagaimana, itu pasti. Selaku pemimpin kita tidak boleh tuli, kita tidak boleh buta terhadap berbagai macam suara yang muncul. Jadi saya amati gejalanya, oh ini saja kok gimana yo, kok enggak ada sesuatu yang enggak wajar lah. Nah itu akhirnya dari pengamatan pengenalan gejala itu saya identifikasi bahwa itu pasti ada masalah. Kemudian bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah panjenengan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif seperti itu? Itu kita sesuaikan dengan kasusnya Pak Ibu. Jadi dengan masalah yang berbeda, terkadang kita memang harus mengambil cara prosedur yang berbeda pula. Ada kalanya suatu masalah muncul, cukup saya selesaikan dengan rasa kepedulian saja. Saya tunjukkan kepedulian saya, mungkin itu bisa selesai. Ada kalanya harus saya pertimbangkan ini aturannya seperti apa ya. Kalau saya ambil seperti ini cocok enggak ya dengan aturannya. Kemudian selanjutnya Bu Khair, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Khair lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan? Ini untuk pertama saya kenali kasusnya dulu seperti apa. Karena tanpa mengenali kasus, saya kira juga mustahil kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Ya. Setelah kasus itu saya kenali dengan baik, kemudian saya identifikasi siapa saja toh yang terlibat, fakta yang ada. Dengan adanya suara-suara seperti ini, sebenarnya apa toh yang sebenarnya terjadi sekarang? Faktanya saja kita lihat. Jadi setelah itu kita menguji nilai, dalam artian gini,
Ini sebenarnya nilai-nilai yang muncul di dalam masalah ini seperti apa? Apakah itu merupakan nilai-nilai yang sama benarnya, terus saling dipertaruhkan, ini saya yang benar, ini saya yang benar. Itu sebenarnya penyelesaiannya lebih sulit. Kalau perlu, dan ini jarang sekali saya lakukan, karena tanpa ini pun sudah sering sekali ada solusi, yakni adanya investigasi. Jadi itu kita laksanakan nggak selalu, Mas. Jadi di mana perlu saja, di mana ada masalah yang sekiranya memang agak berat, yang sulit untuk kita selesaikan secara enak gitu ya, dikabulkan. Kemudian juga setelah semuanya terkumpul, data-data terkumpul, kemudian masalahnya jelas, baru kita bisa mengambil keputusannya. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini penjenengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi, kasus dilema etika? Efektif semuanya, yang penting kita tepat di dalam memilih. Kemudian Bu Khair, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Khair itu mendapatkan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Mungkin tantangannya apa? Pasti ada, Mas, ya. Namanya manusia. Manusia adalah makhluk unik ya, yang punya karakter masing-masing, yang punya kepribadian masing-masing, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika saya mengambil suatu keputusan ini dari beberapa pihak setuju, yang satu masih kurang. Kemudian Bu Khair, apakah penjenengan itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikan di tempat itu permasalahan, misalnya waktunya sekarang ya saya selesaikan sekarang, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bukan untuk hari ini tapi ke depan mungkin saya bisa menyelesaikannya, seperti itu? Gimana? Gini, namanya masalah kan muncul dengan tiba-tiba. Tidak kita rencanakan, besok mau saya buat masalah, besok saya bikin masalah, kan enggak. Sehingga saya tidak pernah menjadwalkan itu, Mas Ibu. Jadi kapanpun masalah itu muncul, yaitu yang harus segera diselesaikan, jangan ditunda. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Khair untuk membantu penjenengan itu dalam mengambil suatu keputusan dalam permasalahan dilema etika ini? Tentunya kita hidup tidak sendiri, masih makhluk sosial. Penjenengan butuh saya butuh penjenengan. Demikian juga dengan komunitas di sekolah, kita punya bapak guru, kita punya ibu guru, kita punya tenaga kependidikan yang lain. Jika suatu saat ada suatu permasalahan yang saya bingung untuk menyelesaikannya, beliau-beliau yang mendukung saya, memberikan motivasi kepada saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat yang dapat penjenengan petik itu dari pengalaman keputusan yang dilema etika tadi? Mungkin ada pelajaran yang dipetik seperti apa? Suatu masalah itu pasti memberikan pengalaman. Suatu masalah pasti memberikan pembelajaran. Jadi kita ambil sisi positifnya saja, bahwa dengan adanya berbagai masalah yang muncul di situ, itu bisa mendewasakan. Terima kasih sekali waktunya Bu Khair. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.